Guys, ngeri banget nih guys. Ternyata bukan cuma Malaysia loh yang hobi ngemis-ngemis sama Indonesia. Bahkan sampai memohon dengan sangat supaya kita kasih makan mereka. Supaya kita mau kirim beras kita ke Malaysia. Ternyata ada negara lain yang hari ini secara resmi ngemis-ngemis juga ke Indonesia. Meminta supaya Indonesia kerjasama sama mereka. Negaranya apa? Australia guys. Jadi Australia itu memohon-mohon sama Indonesia supaya kita tidak kerjasama dengan Rusia. Prabowo Subianto to make what is a historic announcement. Australia's relationship with Indonesia is based on friendship, trust. Wah, ada apa nih memangnya guys? Kenapa tiba-tiba Australia jilat pantat Indonesia ya? Tumben nih, dulu senengnya ngebom nih, ngerusuh nih, merusak nih, bahkan sampai memecah belah Papua dan Timor Leste. Tapi kok mendadak mereka tiba-tiba mengemis, minta kita kerjasama dengan mereka, minta kita musuhan dengan Rusia. Ada apa ini guys? So kalau lu penasaran, lu jangan skip dong video ini. Let's check this out. Jadi guys, sebelum kita bahas lebih detail tentang Australia ini ada apa, gue mau bahas dulu flashback ke zaman dulu ya. Gue udah pernah bahas kalau Rusia pernah meminta kepada Indonesia supaya mengizinkan mereka membangun pangkalan militer di Biak, Papua. Jadi Rusia itu punya cita-cita menyelamatkan Indonesia dari tekanan negara-negara barat dengan membangun pangkalan militer di Papua guys, khususnya di daerah Biak. Jadi teman-teman mungkin udah pernah denger ini juga. Bahkan ini membuat kehebohan karena Rusia punya niat menyaingi pangkalan militer Amerika Serikat yang sangat besar di Darwin, Australia dan di Pulau Guam. Ini ada di Pasifik. Bahkan BBC aja sampai kaget. BBC itu sampai kirim intel ke sana buat ngecek Rusia mau naruh pesawat militernya di Pulau Papua. Ya tentu tujuannya bukan buat bisnis nasi uduk dan lontong sayur ya di sana, tapi tujuannya Rusia menurut BBC ya untuk menghadapi basis-basis militer Amerika Serikat di wilayah Pasifik dan Samudra Hindia guys. Jadi dari situ udah jelas lah konteksnya sih konteks militer guys. Dan wajar sih sebetulnya kenapa yang bikin berita juga BBC Inggris, sekutunya NATO, sekutunya Amerika Serikat. Wajar kalau mereka ketakutan. Kenapa? Karena kalau sampai Rusia bisa bangun pangkalan militer di Papua, wah itu habis guys. Karena pangkalan itu bisa dipakai oleh pesawat-pesawat jet Rusia buat membawa hulu ledak nuklir. Artinya Canberra, Sydney, Melbourne dalam jangkauan bom nuklir Rusia guys. Sadis sih. Makanya mereka melakukan segala cara supaya Rusia batal bangun pangkalan di Papua. Ya jelas aja siapa yang pengen lihat senjata nuklir ada di halaman rumah lu. Bahkan guys bukan cuma mau bangun pangkalan militer, Rusia ini juga punya niat baik juga karena dia mau membangun pangkalan peluncuran satelit di Pulau Biak. Artinya Indonesia bakal punya daerah yang memiliki fasilitas peluncuran roket luar angkasa. So kalau besok-besok lu udah bosen liburan judi ke Thailand atau liburan berjudi ke Genting Malaysia, lu ada alternatif. Sekarang lu bisa liburan ke planet Mars, planet Neptunus. Lihat ibu kota negara yang ada di Neptunus tuh kayak mana. Sekarang udah gak sulit. Kalau Rusia membangun pangkalan peluncuran roket antariksa di Pulau Biak. Tentunya tujuannya baik lah, gue pasti Rusia ini tujuan damai. Buat kirim satelit ke orbit bumi guys. Dan Rusia gak malu-malu dengan agenda mereka, rencana mereka buat membuat pusat peluncuran luar angkasa di Papua. Jadi ini bukan rahasia umum lagi sebetulnya. Gak usah gaya-gayaan deh lu, makanya BBC sampai kirim intel segala macem. Soalnya Rusia udah bilang dia mau bikin pangkalan satelit. Dan kalau ini terjadi lu bisa bayangkan gak sih dampak ekonominya. Ini gue gak ngomong soal si Rusia doang sih. Kenapa penting kita punya pangkalan militer atau pangkalan peluncuran roket yang bisa digunakan buat siapa saja. Mau buat Elon Musk di SpaceX-nya atau mau buat Jeff Bezos dengan Blue Origin-nya yang punya Amazon itu, by the way dia punya roket. Atau ya Virgin Company, dia juga punya program si Richard Branson buat kirim manusia ke bulan juga, tapi ya udah collapse juga perusahaannya. Tapi yang gue mau bilang adalah lu bisa bayangkan gak ya seandainya betul nih jadi nih Rusia bawa pangkalan roket itu ke Indonesia, lu bayangin penciptaan ekonominya guys. Untuk bikin satu pangkalan rudal, maksud gue tujuan damai kan ini, sorry guys. Untuk membuat pangkalan peluncuran satelit tentu tujuannya damai ya. Lu tahu gak biaya yang dibutuhkan? Itu 833 miliar. Jadi tujuan damai, jadi yang meluncur itu bukan roket rudal balistik antar negara, antar benua, no. ICBM, no, jangan. Tujuannya damai. Jadi yang meluncur nanti bisa roketnya Falcon 9 milik SpaceX perusahaannya Elon Musk.
Lu tahu buat bikin satu pangkalan yang bisa meluncurkan roket ke luar angkasa, minimal lu punya bengkel, landasan peluncuran itu harganya udah 100 juta dolar. Minimal lu ada tempat buat modifikasi, upgrade nilainya 50 juta dolar. Minimal lu punya hanggar, fasilitas pemprosesan horizontal dulu sebelum vertikal meluncur. Itu aja nilainya sekitar 50 juta dolar. Lu juga harus punya peralatan darat, perlengkapan darat, sistem kontrol cuaca, kontrol udara, kontrol lalu lintas, orbit. Itu biayanya udah 100 juta dolar. Dan kalau di total biaya investasi yang dibutuhkan minimal 250 juta dolar. Jadi total investasi yang dibutuhkan itu 250 juta dolar tuh. Nah, inilah yang dibikin di Cape Canaveral, tempat peluncuran roket yang ada di Amerika Serikat. Si Elon meluncur dari sana, guys. Buat bikin satu tempat peluncuran roket aja habis duit 4,1 triliun, atau dengan kata lain artinya Biak Papua dapat investasi minimal 4,1 triliun. Terus lu pasti komentar, kok murah banget? Iya, karena roketnya yang dikirim roket-roket skala kecil, roket-roket kelas bakwan guys, yang cuma kirim satelit ke orbit. Ingat dong, tujuannya damai. Tapi kalau lu mau kirimnya ke planet lain, lu harus bikin pangkalan level Starship. Lu tahu dong film Starship Trooper atau Star Wars, mereka udah traveling antar galaksi bahkan. Lu gak bisa berangkat dari bandara atau lapangan udara atau lapangan roket kelas Capcay kayak yang tadi yang modalnya cuma 4 triliun. Lu harus bangun pangkalan level Starship. Untuk pangkalan level Starship yang siap untuk perang bintang melawan alien, minimal investasinya 25 triliun. Kenapa? Karena udah pasti lu harus bangun infrastruktur dasar, jalan, pelabuhan, listrik. Kenapa pakai pelabuhan? Karena banyak lalu lintas kontainer pasti buat impor bahan bakunya, buat rakit fasilitasnya. Bahkan lu harus bangun terminal LNG, oksigen cair, kriogenik, dan fasilitas produksi di lokasinya sendiri. Ini udah skala bandara antar benua soalnya guys. Bukan bandara antar benua, ini kalau level bandara, ini di bandaranya antar galaksi guys, antar planet. Makanya total investasinya sampai 25 triliun rupiah. Sebetulnya murah guys. Kalau lu bandingin dengan proyek KCIC kereta cepat yang nilainya ratusan triliun, 3 abad balik modal, ya ini sebenarnya jauh lebih murah dan jauh lebih bermanfaat buat Indonesia. Karena Indonesia jadi bisa jalan-jalan ke IKN di Neptunus. Bukan cuma baca-baca berita doang, Neptunus udah ada bandara baru, Neptunus udah ada pelabuhan baru. Enggak, sekarang lu udah bisa traveling ke sana naik roket kalau seandainya kita punya guys. Cuman ya sayang seribu sayang, lu tahu Biak Papua itu daerah miskin. Pendapatan daerahnya mereka di tahun 2024 aja cuman 44 miliar. Haduh sedih, miskin banget. Nah karena mereka miskin banget dan tiba-tiba di depan ada orang yang mau invest 25 triliun. Menurut lu hal logis apa yang akan mereka lakukan? Ya sudah pasti dong mereka menolak rencana investasi itu. Lu tahu kan ya orang Indonesia ini kalau ada orang mau investasi kalau bisa digebukin, ditakut-takutin, jangan sampai masuk. Kalau udah terlanjur masuk apa kirim ormas biar keluar, goblok. Sorry guys. Tapi kalau orang di Papua ya cerdas, orang di Biak ya cerdas-cerdas. Ya mereka udah secara jelas menolak rencana itu. Kenapa? Alasannya sih sebetulnya sangat masuk akal. Gue bisa pahami. Karena mereka bilang, lu baca sendiri nih tulisannya di papan tulis. Kami tidak ingin kehilangan pertanian kami karena pelabuhan antariksa ini. Oh ya jelas. Jelas. Gue juga kalau jadi mereka gak bakal mau. Lebih asik macul-macul daripada pergi ke bulan. Ya gak enak dong. Lagi asik macul-macul tiba-tiba lu diculik pergi keluar angkasa. Kata siapa ini project enak? Gak enak. Gue pun takut kalau jadi mereka. Gak bisa lagi menjalankan hobi macul-macul itu. Makanya mereka juga alasannya logis. Kenapa lu menolak duit 25 triliun? Karena mereka tidak makan satelit guys. Satelit itu kan besi, aluminium. Lu gak bisa makan itu. Kami tidak makan satelit kata mereka. Oh ya jelas. Jelas. Mereka itu makannya apa? Talas. Ikan dari laut. Itu cara hidup mereka. Dari generasi ke generasi. Jadi ini udah ribuan tahun mereka punya budaya itu. Ya mereka gak mau ganti budaya jadi makan besi. Seperti Superman atau makan satelit. Nanti berubah dia jadi Galactus guys. Jadi Fantastic Four. Makanya gue juga ketika mendengar berita ini. Gue merasa respect gue. Gue salut gue ke tingkat yang tertinggi. Bahwa ada orang Indonesia yang punya pemikiran sedemikian advance-nya. Bahwa makan satelit itu tidak sehat bagi kesehatan. Bahkan begitu teguh pendiriannya. Dia sampai ngancem Elon Musk. Lu beritahu Elon Musk. Itulah pendirian kami rakyat Biak di Papua. Wah ini sih the best guys. Begitu gua ngeliat ini, wah kalau semua orang Indonesia punya pemikiran seperti ini, udah jelas nih perang dunia 3 pemenangnya siapa ya.
Salut gue asli. Luar biasa guys. Nah makanya lu jangan heran. Bentar guys. Sebelum kita lanjut videonya. Halo goodies guys. Teman-teman investor, BENIX Investor Summit 2025 akan segera diselenggarakan di bulan Desember 2025 di Swiss Bell Solo. Jadi buat teman-teman yang pengen segera diskusi, ketemu, dan interaksi langsung ya. Karena kita bakal membahas 3 sektor penting. Yang pertama terkait energi, yang kedua terkait bisnis logistik, dan yang ketiga ada sektor spesial nih. Dengan pembicara yang spesial juga. Karena ya cuannya gede banget nih guys. Nah buat lo yang penasaran dan pengen segera ikutan di event acara offline spesial BENIX, cuman ada 1 tahun sekali yang namanya BENIX Investor Summit 2025. Yuk segera daftar sekarang juga nih sebelum terlambat. Dan ingat kursinya juga terbatas karena cuma ada 50 kursi guys. Total kursi yang kita sediakan. Ikut di sini sangat happy lah ya. Jadi banyak sekali membuka wawasan baru, terutama banyak bocoran-bocoran mengenai kebijakan maupun emiten yang akan terbang selanjutnya. Jadi puas sekali sih dengan ini. Kalau tahu Pak Ben di YouTube sendiri kan lebih pinggir jurang, ini lebih pinggir lagi lah ini. Mengikuti BENIX Investor Summit ini setelah 2 kali, saya mendapatkan manfaat bahwa kalau kita bisa memahami fundamental atas perusahaan dan forecast untuk perusahaan kedepannya, kita pasti akan mendapatkan hasil yang jauh lebih baik. Dan itu yang saya rasakan selama setahun ini. Dan saya harapin kalau untuk BENIX Investor Summit 2025 diadakan, saya pasti akan ikut lagi. Salam cuan. So, siapa cepat dia dapat. Sampai ketemu di Solo ya guys, bulan Desember 2025. BENIX Investor Summit 2025 segera datang lagi. Segera daftarkan dirimu sekarang juga sebelum terlambat. Ingat, ini acara eksklusif yang kita selenggarakan private dan sangat intim. Kita bisa berinteraksi full nih selama 24 jam. Karena acaranya diselenggarakan selama 2 hari. Dari hari Sabtu sampai hari Minggu. Dari jam 9 pagi sampai malam. So, tunggu apa lagi? Segera daftarkan dirimu sekarang juga di nomor WhatsApp yang ada di bawah ini. Sampai ketemu di Solo guys. Bye-bye. Nah makanya lu jangan heran, kenapa gue bilang rakyat biak itu sangat revolusioner, sangat canggih, sangat cerdas. Karena memang kalau lu mengerti makroekonomi yang dibilang oleh kepala suku di biak itu betul-betul akurat. Ada dampak negatif juga, bukan cuma positif. Orang tambah cerdas, investasi masuk, bangun pelabuhan, bangun jalan raya, bangun listrik, bangun internet. Kalau terjadi investasi asing masuk untuk buka pangkalan peluncuran roket, bukan cuma dampak positif doang, ada memang dampak negatifnya guys. Kenapa? Karena kalau makin banyak investor asing yang masuk, yang terjadi apa di sana? Inflasi guys di biak. Akan terjadi lonjakan biaya hidup. Lu bayangin harga properti bakal naik kayak roket. Sebelumnya harga tanah 50.000 per meter. Begitu Elon Musk masuk buka pangkalan, harga tanah bisa 500 juta per meter. Kenapa? Ya karena harga properti udah pasti makin mahal. Orang rebutan buat investasi di sana. Kalau sampai bikin pangkalan, lu bayangin ya bandara internasional aja bisa membawa investasi menghidupi begitu banyak warteg. Apalagi bandara antar galaksi guys. Starship Port yang ada di biak. Begitu itu masuk bakal banyak masuk personel tentara militer asing. Bakal banyak masuk ekspat-ekspat, insinyur, engineer. Tentu dengan daya beli yang tinggi, dengan gaji yang mahal. Akibatnya apa? Akan terjadi lonjakan harga kontrakan di biak. Gua gak tega ngeliat kos-kosan di biak yang sebelumnya 500.000 sebulan. Gara-gara ada ekspat, banjir masuk biak, harga kos-kosan naik. Jadi 50 juta sebulan, lu tega melihat itu terjadi di biak. Harga tanah naik 100 kali lipat, lu tega. Akibatnya kan bisa memberatkan penduduk asli. Di sinilah gue melihat, wah brilian juga ya. Mereka sudah menganalisis makroekonomi biak sampai 200 tahun ke depan. Dan bukan cuma soal properti guys, lu harus pikir inflasi barang dan jasa juga di biak. Kalau sampai ada pembangunan pangkalan peluncuran roket antar galaksi di biak, yang terjadi apa? Bakal banyak permintaan bahan baku makanan, beras, obat-obatan, pisang, sagu, tepung dari pangkalan-pangkalan militer ini kalau dipakai militer Rusia, atau dari perusahaan-perusahaan swasta kalau dipakai Elon Musk sama Jeff Bezos. Ujung-ujungnya apa? Ini bisa membuat harga barang kebutuhan pokok dan jasa lokal itu meningkat. Ujung-ujungnya rakyat lokal nggak bisa lagi belanja karena semua orang rebutan jualan beras ke Elon Musk. Semua orang rebutan jualan bawang putih ke Elon Musk. Akibatnya masyarakat umum tidak kebagian bawang putih. Betul juga ya. Dan lu bayangkan kalau seandainya benar-benar militer Rusia berhasil bangun pangkalan di situ, apa yang terjadi? Ekonomi lokal terdistorsi. Biasanya mereka dapat penghidupan dari hasil melaut. Sekarang mereka bakal bergantung dengan belanja militer Rusia alias APBN Rusia. Artinya kalau APBN Rusia berkurang, belanja militer dia pasti ikut berkurang. Akibatnya belanja di biak berkurang. Akibatnya rakyat di biak ekonominya turun. Jadi tool yang dipilih yang sama kepala suku, pangkalan tersebut sebaiknya ditutup.
ditutup. Sebaiknya jangan dibangun karena bisa terjadi keruntuhan ekonomi mendadak kalau APBN Rusia terganggu. Kalau budget militer mereka berkurang guys. Tapi sebetulnya ada alternatif lain. Kenapa harus Rusia? Kan masih ada juga negara superpower kayak India gitu misalkan, atau Cina. Atau ya invite perusahaan swasta lah ya kayak Jeff Bezos sama Elon Musk. Tapi ya udahlah. Memang betul juga kata orang-orang Papua ini. Memang lu harus lihat potensi ke depan. Lu harus lihat situasi makroekonomi biak yang bisa terganggu dengan adanya investasi asing yang nilainya sangat besar ini guys. Karena ya mau gak mau ini bisa mengganggu sektor lain juga. Soalnya kan kalau semua pelaku usaha UMKM di biak itu fokusnya melayani pangkalan. Ini kan artinya sumber daya dan perhatian pengembangan sektor ekonomi di biak itu bisa ketinggalan. Akibatnya gak ada lagi orang mau jadi nelayan. Mendingan gue kerja di pangkalan militer, mendingan gue kerja di perusahaan roket dah. Gak ada lagi orang mau jadi macul-macul tanah, gak ada lagi yang mau membangun sektor pariwisata. Kan jadi sedih. Iyalah, gue aja begitu melihat itu gue jadi sadar ternyata betul saudara-saudara kita di sana untuk menolak investasi asing itu guys. Jadi kalau dari situ udah lihat lah bahwa memang Australia ini hebat bisnis propagandanya guys. Berkolaborasi dengan media-media asing sehingga ya membuat rakyat itu panik. Bahkan media-media Indonesia ya tentu juga dimiliki oleh antek-antek asing dan pada LSM bisa kompak menolak rencana investasi Rusia, menolak rencana investasi Elon Musk and the gang. Mereka ketakutan mendengar akan adanya pembangunan pusat peluncuran roket antar galaksi ini. Dan ini sampai mengguncang pemerintahan Australia. Sampai Perdana Menteri Australia aja ketakutan dia bisa jatuh karena lagi ada pemilu. Kenapa dia bisa jatuh? Karena rakyat-rakyat di Australia ketakutan mendengar berita dari Rusia itu. Padahal belum tentu benar juga, bisa juga itu memang diarahkan sama BBC, Inggris juga sekutunya Australia. Supaya ya dia lagi yang menang. Jadi rakyat dibikin takut, rakyat dibikin panik. Supaya dicoblos orang yang sama. Dan memang itu menjadi kepanikan, jadi isu besar guys di Australia. Bahkan hampir jatuh pemerintahan Albanese soalnya rakyat jadi takut. Lu berarti gagal jadi Perdana Menteri, kok bisa-bisanya ada investor asing masuk ke Indonesia, ke Papua. Padahal lu kan udah tahu Papua itu ya kepentingannya sekutu, kepentingannya NATO, kepentingannya Australia. Kok bisa-bisanya lolos ada investor asing masuk Indonesia, rugi dong Australia. Gitu guys, dia sampai panik. Akibatnya dia kirim tim buat negosiasi ke Jakarta. Bahkan lu tahu ya, ini ada pernyataan resmi nih dari Perdana Menteri Australia. Kami jelas tidak ingin melihat pengaruh Rusia di kawasan kami. Itu bukan gue yang bilang. Itu Australia bisa-bisanya mendikte Indonesia. Kami jelas tidak ingin melihat pengaruh Rusia di kawasan kami. Gila bener-bener Australia nih. Udah ngasih komando, dia udah ngasih perintah nih. Betul-betul Indonesia sepertinya harus melayani kepentingannya si Australia nih. Makanya lu jangan heran begitu pentingnya Papua buat Australia, Australia langsung gerak cepat guys. Dia langsung mengejar-ngejar Indonesia untuk bikin kerjasama baru di bidang pertahanan tanggal 13 November kemarin. Nah kerjasama ini betul-betul strategik sih. Karena kerjasama ini disebut mirip dengan traktat NATO. Jadi kalau ada salah satu anggota perjanjian ini diserang, maka negara lain wajib membela. Karena serangannya dianggap juga sama menyerang negara tersebut. Walaupun negaranya gak diserang. Jadi contohnya gini, Indonesia udah tantangan sama Australia. Indonesia tiba-tiba besok dibom sama Filipina. Nah Australia wajib bantuin kita. Nah begitupun sebaliknya guys. Ketika Australia dibom sama Malaysia, ya Indonesia harus belain Australia juga menyerang Malaysia. Nah menurut lu itu menguntungkan atau merugikan sih buat Indonesia buat tanda tangan itu? Lu bisa kasih pendapat lu gimana sih guys? Kenapa? Karena sebetulnya peresmian perjanjian ini bakal benar-benar ditandatangani kedua belah negara itu di bulan Januari 2026. Tapi ini kode keras nih, bukan artinya ya peluang Rusia buat invest di biak Papua itu tertutup. Enggak, tapi ini kode keras bahwa kalau Rusia lu serius nih mau invest di Papua, ini adalah momen-momennya. Lu cuma punya waktu 2 bulan nih buat invest. Betul-betul ya buat tujuan damai lah ya. Kirim satelit ke orbit. Lu punya deadline sampai Januari 2026. Karena itulah deadline untuk tanda tangan sama Australia guys. By the way, buat teman-teman yang masih muda atau yang udah tua tapi pikun, sebetulnya kita sudah pernah tanda tangan perjanjian keamanan dengan Australia di tahun 1995 di Lombok nih, namanya perjanjian Lombok. Tapi perjanjian kita di tahun 1995 di eranya Soeharto itu putus, pecah, batal.
karena masalah Timor Timur. Tentu teman-teman gak lupa dong, kita dulu punya provinsi namanya Timor Timur yang kemudian merdeka menjadi Timor Leste atau sekarang disebut sebagai East Timor. Kenapa bisa pecah? Tentu karena ada asing. Australia masuk, cawe-cawe mengadu domba Indonesia dengan rakyat di Timor Timur sehingga kemudian terjadi perpecahan. Tapi apakah cuma itu doang visi misi mereka membawa demokrasi ke tanah Timor Leste? Tentu tidak, karena Australia tahu di Timor Timur ada cadangan minyak lepas pantai yang bernilai sangat besar. Nilainya setara 50 miliar dolar guys, alias 833 triliun. Gila gak sih? 833 triliun. Inilah juru selamatnya Australia. Luar biasa ya, Australia punya visi misi jangka panjang ya. Lu pernah pikir gak kalau hari ini dia berhasil caplok Timor Leste, next dia bakal caplok mana lagi nih guys? But anyway, kita udah sampai di akhir video guys. Kesimpulannya apa? Kalau menurut kalian, jujur aja nih gue mau nanya, lu lebih memilih Indonesia join pertahanan dengan Australia atau sebaiknya kita bersahabat dengan Rusia? Karena jujur aja sama Australia kita punya masa lalu yang pahit. Mereka berkhianat, mereka tusuk kita dari belakang. So kalau lu pilih yang mana guys? Lebih baik Indonesia tambah mesra sama Australia atau Indonesia tambah mesra sama Rusia? Dan lu tahu gak kalau di belakang layar ini agen-agen Australia udah mulai membanjiri Indonesia. Karena detik-detik bulan Januari itu semakin dekat. Dan sejujurnya lu percaya gak sih kalau Indonesia tanda tangan perjanjian ini dengan Australia dan Indonesia ternyata benar-benar diserang sama negara lain? Sejujurnya lu yakin gak, lu percaya gak Australia itu bakal bantuin kita guys kalau Indonesia diserang negara lain? Kalau Rusia gue pernah lihat sih, waktu India diserang sama Cina, Rusia turun bantuin India. Real, Rusia bantuin. Nah kalau Australia, kita bikin fakta pertahanan sekuat NATO bersama Australia. Menurut lo Australia bakal bantuin kita gak sih? Bakal belain kita gak sih kalau kita diserang negara lain? Tulis pandangan kalian seperti apa, ditunggu komentar kalian. Semoga video ini bermanfaat, salam sehat, salam cuan, bye-bye.